Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Anak-anak Umi sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk minggu ini kita masih dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi walaupun belajar kita dengan jarak jauh, tidak secara langsung atau bertatap muka, Umi harap kalian menyimak dan mendengarkan penjelasan dari Umi tentang pelajaran kita hari ini. Seperti yang Umi katakan kemarin, hari ini kita akan memasuki bab 2 yang berjudul menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita sudah sama-sama mengetahui apa sih itu Undang-Undang Dasar? Ada berapa alinea isinya? Penjelasannya bagaimana sih? Jadi bagi yang sudah tahu, alhamdulillah, dan yang belum tahu, hari ini akan Umi jelaskan secara detail. Jadi untuk kalian, pasang telinga dan pasang matanya dan pasang telinganya untuk menerima penjelasan di bab 2 kita ini. Oke, langsung saja. Jadi di dalam bab kita hari ini ada 4 penjelasan. Yang pertama, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Dan yang keempat, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kita akan belajar yang pertama dulu nih, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis ini disebut konvensi. Oke, diingat ya. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oke, penjelasan ini tadi adalah sistematika Undang-Undang Dasar 1945. Oke, lanjut. Pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan juga memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 sebelum perubahan atau amandemen terdiri atas: yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada batang tubuh atau pasal-pasal, yang ketiga ada penjelasan. Sistematika Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 setelah perubahan atau amandemen terdiri dari 2, pembukaan dan pasal-pasal. Jadi
sebelum adanya perubahan, isi dari amandemen itu ada 3. Ini tadi ya, pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Dan setelah dirubah menjadilah dia 2, pembukaan dan pasal-pasal. Oke, lanjut. Yang kedua, hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Hubungan proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diamati dari isi kedua naskah tersebut. Proklamasi kemerdekaan memuat 2 hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Di dalam alinea ketiga pembukaan UUD Negara Republik Indonesia memuat pernyataan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan di alinea pertama ini diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Sedangkan di alinea kedua, alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Juga dipertegas bahwa kemerdekaan merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Oke, jadi itu adalah penjelasan mengapa Undang-Undang Dasar dan proklamasi itu saling berkaitan. Paham? Kita lanjut. Dengan demikian, pada dasarnya alinea pertama sampai dengan alinea ketiga merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Alinea keempat memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Kemudian, isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan, yaitu tindakan yang harus segera dilakukan antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat pembukaan. Oke, di sini ada proklamasi. Mari sama-sama kita membacanya. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama Bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Jadi Umi masih ingat nih, di kelas 7 kalian pernah Umi suruh menghafalkan proklamasi. Jadi Umi harap kalian sudah menghafal apa isi dari proklamasi. Oke, kita lanjut. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, alasan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dapat dipahami dengan cara mengkaji pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI pada hakikatnya membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Oke, lanjut yang C. Pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain yaitu: yang pertama, pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa, cita-cita nasional, pernyataan kemerdekaan, tujuan negara, kedaulatan rakyat, dan dasar negara. Yang D, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini nih akan Umi jelaskan.
kan ada 4 alinea nih. Jadi hari ini kita membahas dari alinea pertama sampai alinea keempat. Di alinea pertama, alinea ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Manusia diperlakukan secara tidak adil, seperti perampasan kekayaan alam, penyiksaan, pemaksaan untuk kerja rodi, perbedaan hak dan kewajiban. Pernyataan ini objektif karena diakui oleh bangsa yang beradab di dunia. Jadi di alinea pertama nih ada 2 dalil. Yang pertama dalil objektif dan yang kedua dalil subjektif. Oke, kita masuk ke dalil yang subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah berjuang selama ratusan tahun untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan ini didorong oleh penderitaan rakyat Indonesia selama penjajahan dan kesadaran akan hak sebagai bangsa untuk merdeka. Perjuangan juga didorong keinginan supaya berkehidupan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia tuh di tanggal 17 Agustus 1945. Oke, itu tadi penjelasan di alinea pertama. Kita masuk ke penjelasan di alinea kedua. Di alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Oke, sampai sini paham? Kita lanjut ya. Di alinea ketiga mengandung makna pengukuhan makna dari proklamasi yang luhur. Makna tersebut didorong dari motivasi spiritual yang luhur. Alinea ketiga memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan yang Maha Esa, bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Oke, selanjutnya di alinea yang terakhir, alinea keempat, mengandung tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara. Negara Indonesia yang dibentuk memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Prinsip bentuk negara yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan di mana pemerintahan dipilih oleh rakyat. Oke, sampai sini paham ya? Jadi di alinea keempat ini membahas tentang kedaulatan rakyat, bahwa semua keputusan pemilihan yang ada di negara Indonesia ini itu pertama dari rakyat, seperti pemilihan presiden. Kalau tidak ada rakyat, presiden tidak akan bisa mencalonkan jadi presiden. Sampai sini paham? Oke, baiklah. Jadi di bab 2 ini ada 4 pembahasan tadi ya. Yang A tuh, kita pertama membahas yang A, kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Ada 4 materi. Oke, jadi minggu depan kita membahas yang B. Yang B itu ada kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Oke, baiklah, sampai sini saja dulu penjelasan dari Umi. Seperti biasa, diringkas, tetapi yang santai aja ngeringkasnya, jangan terburu-buru, karena Umi tidak akan minta kalian ketika sudah selesai meringkas kalian foto, enggak. Jadi Umi minta nanti ketika kita ada ulangan atau ujian, Umi harap kalian membawa ringkasan kalian itu ke sekolah. Jadi tidak harus dipoto, tapi ketika nanti Umi minta harus ada gitu ya. Oke. Sampai sini saja. Yang belum paham boleh ditanyakan nanti ke Umi. Silahkan ditanya. Oke, baiklah. Sebentar lagi Umi akan memberikan soal. Siap-siap. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.